advokat yang pengen bergabung nih. Ntar malam itu mepetan. Besok aja konten bebas yang kedua ini kan cuma spill ringan kan, karena kita belum kalah. Pak Indra Loko, kami belum masak. Mas Bekasinya mana mau antar es? Ketik PO Mahendra Bekasi. Lu tau nggak alasan paling kocak lagi yang terakhir? Katanya apa? Ternyata Rian Mahendra tidak ada di dalam akte. Mas, gue tanya sama lu nih, gue gak usah nanya dia lah, gak usah nanya dia yang emang ada kontrak kerja sama gue nanya sama kalian aja. Kalian bisa jawab nggak kenapa gue nggak ada di akte? Coba, kalian follower gue nih dari awal tahun MTI berdiri, PT berdiri, kalian yang tahu alasannya, coba gue tanya sama kalian, kenapa Rian Mahendra tidak ada di dalam akte? Coba jawab. Coba kalian jawab. Sekelas Laksana juga pernah digituin juga, Mas. Nah kan, salah satunya dia. Stop. Oke aja aku mau coba. Mau ya. Aku bang, karena kalau dijegal, satu alasannya itu. Terus kedua alasannya apa? Alasannya karena saya mau nyal, ya kan. Terus alasannya karena biaya checking saya jelek, ya kan. Itu masih ada draftnya, chattingannya masih ada, RUPS-nya masih ada, berkasnya tanda tangannya mereka semua. Kan lucu, Mas, buat gue blunder, tapi gue nggak mau nyangkal, gue nggak mau ngomong, karena bukti-bukti itu hanya akan saya tujukan kepada penyidik dan juga kepada kalian nanti kalau yang sono udah, makanya gue biarin aja dulu. Jadi menurut kalian masuk akal gak sih, Mas? Orang yang udah nulis draft kontrak sebanyak itu, yang nulis juga mereka, nomornya semua ada semua dan lain sebagainya. Masuk akal nggak? Kalau mereka nggak tahu, masuk akal nggak? Dan terus mereka mau playing victim bilang ternyata Rian Mahendra nggak ada dalam akte. Ya maaf, masih ada kok bukti-bukti chattingan dan permintaan RUPS dan lain sebagainya itu masih ada semua. Surat-suratnya tertulis masih ada. Gue ketawa, Mas. Makanya apa ya? Ternyata ini emang udah pemain, Mas. Udah pemain. Banyak korbannya sudah. Jadi gue ini bukan yang pertama ternyata. Makanya gue biarin aja. Gue pengen kasih pelajaran biar orang-orang kayak gini, Mas, nggak menimbulkan korban lagi di kemudian hari. Itu aja. Cukup gue yang terakhir. Gue bakal kasih pelajaran. Nggak ada kata damai. Sampai kapanpun juga. Biar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Nggak akan ada kata damai. Dari tim-tim suluman gue, tim-tim support gue mau ngebantu gue, salah satu, Mas, nggak boleh ada kata damai supaya nggak ada lagi korban-korban selanjutnya setelah Mas Rian. Karena ini udah mulai banyak yang speak up di grup-grup, ya sebanyak lah ada hal-hal serupa semacam ini yang dilakukan oleh orang yang sama. Awas, Mas, mereka orang gede-gede. Oh, tenang aja, Mas, Rian Mahendra ini orang kecil tapi punya Allah, Mas. Gue ini orang kecil banget gak punya apa-apa, tapi gue punya Allah, gue punya kalian juga, nggak ada yang perlu gue takutin. Selagi kita bener itu, Mas, nggak ada yang perlu kita takutin. Lu lihat gue lah, emang gue ada wajah-wajah tersangka, enggak lah, wajah gemoy begini, Mas. Mereka tuh pada intinya aslinya begini loh, Mas. Aslinya ya, kalau menurut gue pribadi, mereka itu cuma pengen promosi jalur barunya. Cuman karena wah sepi nih, kalau kita promosi gini doang siapa sih yang kenal kita, ya kan? Ah ini bikin acara kayak gini, tongolin aja nih BAP kayak gini. Jadi rame, bener jadi rame. Tapi, Mas, ramenya mungkin jadi meledak lebih rame dari apa yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka jadi pada blunder sendiri. Itu aja. Mas, kru-kru pada nggak pada keluar. Lucu juga, Mas. Wah, iya. Makanya hater-hater gue, kalian teruslah berharap. Terus berharap.
Buat hater gue yang ini, oh tenang aja, kalian semangat menghujat gue mas, jangan putus. Ntar kalau udah ini nih, udah berbalik dari pembuktian dan lain-lain, kalian ngilang lagi aja kayak biasanya. Yang nonton 1.800, makanya saya dari kemarin tuh balas. Iya. Pokoknya kasih tahu mas, sebentar lagi ada Mahendra Lover, ukuran pengacara. Udah lagi ada perkumpulan pengacara Mahendra, bener. Mas kan nggak punya duit tapi gue bisa bayar pengacara, mas. Gratisan semua orang saudara-saudara gue. Emang dipikir gue nggak punya saudara, mas? Dipikir gue nggak punya teman? Nih pengacara gue malah ngasih gue duit, mas. Bayangin. Gue makan aja dijajarin sama pengacara gue, mas. Hah? Kenapa? Nah, ini baru tim yang kelihatan doang. Ini baru tim yang kelihatan doang. Nah, ini baru tim yang kelihatan doang nih. Ini yang kelihatan. Yang nggak boleh diliatin ada sekitar 6-7 orang pengacara yang backup gua dari Sari Kiriman. Yang jelas satu hal nih, lu inget-inget omongan gue ya. Tim gue siap bantu gue, syaratnya satu, nggak boleh ada kata damai. Supaya apa? Supaya tidak lagi menimbulkan korban-korban selanjutnya. Karena ternyata gue bukan korban pertama, ya. Jadi udah pernah ada lah kasus-kasus sebelumnya dengan dilakukan oleh orang-orang yang sama. Terus ya situlah, gue pengen ngasih pelajaran aja. Buat gue udah cukup lah. Gue punya niat baik sama orang, ternyata hasilnya kayak gini. Gue selama ini udah berusaha nutupin aib orang, tapi malah kayak gini nih. Mereka berarti kan, oh ini orang berarti mentalnya emang mental mafia ini. Ini berarti emang pemain. Sekali-sekali kita kasih pelajaran. Kalau dulu gue ribut sama, maksudnya maaf, bukan ribut ya, gue cekcok sama Pak Haji kan marah-marah bikin klarifikasi, gue diem, gue ngilang ya kan, karena anak mas, anak itu nggak pernah bener, orang tua nggak pernah salah. Jadi makanya gue nggak bikin klarifikasi apa-apa, gue nggak ngelawan balik, gue nggak nunjukin apa-apa lah, nggak. Tapi kalau ini beda, dia orang lain, bukan siapa-siapa. Yang pada awalnya niatnya gue tolong, ternyata ini yang gue dapet, oh ya sudah, sikat kunyah setulang-tulangi. Gue disebut serigala pantura karena gue dari dulu kalau ngunyah orang masih tulang-tulangi gue kunyah. Jam 8 gue nggak punya apa-apa. Nih loh Mas Agus, gue aja makan dibayarin mas, makan dibayarin. Aman mas, aman. Seru. Gak perlu ngeluarin gue. Tapi ada ini mas, ada apa namanya, ada edaran besok itu hari Kamis mau ada 100 orang demo dari di ormas ini ke garasi MTI. Buset, udah kayak menteri aja gue. Apa gue koruptor atau mungkin gue pejabat apa-apa, gue mau di demo mas. 100 orang, maksud gue kalau bayarin gue jangan 100 orang yang banyak sekalian 1000. Tadi gue udah bilang mandi sama Risa, besok hari Kamis garasi kosongin, lu semua pergi, gue sendirian. Jadi buat kalian para hater, besok ada kesempatan buat bergabung dengan hater-hater yang lain ya. Pada hari Kamis jam berapa tadi edarannya? Jam 10 ya. Ada pengumuman mau ada demo 100 orang. Jadi buat kalian para hater nih, mumpung ada temennya 100 orang ya, silakan ikut bergabung. Besok gue sendirian, gue hadepin sendirian, teman-teman gue bisa pergi. Ada Pak Bro malah, Mbah mau masmu diarani gelapno duit 2,2 M, gua print rekening koran gua sama rekening koran Risa, rekening koran MTI, kok segala macem gua tunjukin ke pengacara gua. Ketawa mas, saldonya lebih dikit daripada saldo dia katanya.
pengacara gue tunjukin print-printan pada bulan selama gue kerjasama, malah ketawa mas ini serius dia bilang, kok saldonya banyakan saya, dia bilang mutasinya. Jam berapa mas hari Kamis? Jam 10 kalau pengumumannya mas. Buat kalian para hater, kalau kalian pengen nyerang gua, itu besok hari Kamis tuh mau ada demo. Nggak tahu bayaran apa bukan. Cuman kalau nggak bayaran gua kayaknya aneh, ngapain, apa urusannya, ini kan urusan pribadi gua sama si A sama si B. Ngapa lu demo? Emangnya gua pejabat publik? Tapi nggak apa-apa lah, namanya orang punya duit kan bebas ya. Buat kalian para hater, kalau pengen gabung, mumpung ada temennya 100 orang, besok hari Kamis jam 10 ke garasi gua. Udah ada tulisannya di situ, peralatan ban bekas, alat bakar, terus telur busuk, terus apa lagi gitu, mobil komando apa gitu. Enggak, beneran teman-teman gue tadi gue tanya mandi, di lu hari Kamis pergi pindah ke garasi Mas Agus Onotrans, gue bilang SBJ pindah semua lu. Ini garasi gue tungguin sendirian besok. Serius, gue kalau belum mati lu jangan pada maju gitu. Terus suruh demo di punya SPJ gue baca bener. Ntar gue seru deh pengumuman demonya. Udah kayak gue apa ya, pejabat korupsi gitu maksudnya di demo. Ini urusan apa? Gue disidik aja belum, terbukti bersalah aja belum, penyidik aja belum manggil sama gue, mungkin karena bingung alat buktinya gak kuat ya kan. Ya emang kagak terjadi, gimana mau dipaksain. Aneh emang. Udah tenang di Wonogiri pasti dia ya mungkin janganlah, doain yang baik-baik aja. Mudah-mudahan jalur barunya berkah, rame, lancar ya kan. Mas Layo udah cuma mau gak ngapain? Ngirim surat tembusan mau demo 100 orang. Gua tuh ketawa mas, ini gua ini kades, camat, bupati, DPR RI atau apa ini? Gua makan duit rakyat apa gimana? Atau gua tersangka korupsi apa gitu? Ayo serah, orang kalau punya duit kan bebas ya kan. Ayo, jangan, gak usah, jangan. Mas kalau live TikTok udah dari dulu juga segini mas, biasa loh. Aja dulu nggak usah, tenang aja mas. Kalian tuh sabar aja. Proses hukum berlaku, pasti berlaku. Dan gua nggak akan tinggal diam. Intinya untuk kali ini gua yang penting gua udah disclaimer kemarin ya. Ini pertempuran yang demi Allah bener-bener sampai sekarang hati nurani gue itu nolak mas. Karena gue sampai sekarang masih menyimpan rasa terima kasih sama mereka. Cuman karena MTI ini isinya bukan cuma Rian Mahendra dan berpengaruh ke kepercayaan rekan-rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawab kan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu. Jadi terpaksa gue lakukan serangan balik. Karena kalau nggak begitu ntar enak kan mas, ngoceh, bos, kagak ada buktinya ya kan. Ya, tapi yang penting satu hal, gue harap gue jadi korban yang terakhir mereka, udah itu aja. Makanya nggak akan ada kata damai. Rian Mahendra pernah bawa 300 orang, bus. Nggak boleh ntar Pak Budi ketahuan mas. Yang dulu orang-orang narik baju dia, orang-orang gua. Ntar lu kalau ketahuan Pak Budi jadi nggak? Oh dulu lu ya yang bawa orang narik baju gua. Saling lapor ya berarti lah.
Enggak, bukan saling lapor. Bahasanya gue defend lah mas. Karena apa yang di mereka omongkan kan cuma satu hal yang gue akui bener gue lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gue menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin 2 kali gue disomasi sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka. Ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi. Ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah gue gak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong penyidik gue. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidikan. Nggak lewat kayak gini. Buat gue bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lu yang kemarin yang lu caplok terus diem tiba-tiba hilang. Ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra. Gua nggak perlu dukung, ntar juga kelihatan.